Mbak Ina ya, Gian. dengan kondisi politik hari ini, Pak Jokowi lebih bagus ya. Langsung banget ya. Langsung banget. Ini gue baru duduk belum napas. Enggak, karena gini, apa yang gue lihat, gue capture ya, digital aja deh ya. Gimana kita melihat Pak Jokowi hari ini ya. Ini perbandingan Pak Jokowi sama Pak Prabowo aja, nggak yang ke lain-lain ya. Kusut banget kayaknya pemerintahan hari ini. Sedangkan periode pertamanya Pak Jokowi, wah itu indah banget. Wah. New Hope. Ingat gak? New Hope. Barack Obama-nya Indonesia. Oh, iya. Asik. Iya kan. Apa yang lu lihat fenomena? Kenapa akhirnya gue takutnya adalah ini tuh menjadi narasi buat 2029 bahwa ternyata emang lebih baik Pak Jokowi. Emang kadang suka gitu ya. Yeah. Kalau yang hari ini kadang mantan suka kepikiran, Yeah. ya kan? Udah gak mau mantan. Padahal sama-sama Padahal ada alasan kenapa dulu putus ya kan. Sekarang minta balik ya. Aduh. Gue bakal bahas semuanya hari ini. Kita lewat pintu belakang. Nah, gimana Mbak? Lu melihatnya? Karena menurut gue kusut banget Mbak. Hari ini tuh kusut, kayak nggak berhenti, nggak dikasih nafas. Ada sesuatu hal yang tadi kalau Pak Jokowi periode pertama harapan baru, gebrakan, dan entah kenapa nih ya di FVP gua. Orang kita ya kan dulu. Iya benar. Bagian dari kita. Jokowi adalah kita. Dan kalau adalah kita. Dan entah kenapa FVP gua akhir-akhir ini adalah ada akun-akun yang mengingatkan kita tentang gimmick lagi gue bilang lagi action-actionnya Pak Jokowi pada waktu gubernur. Ada yang gue inget banget, gue tonton tuh Pak Jokowi sidak dinas apa gitu, gue lupa di Jakarta. Terus dia marah-marah, ini kok belum pada datang, ini kok nggak bisa buka komputer. Terus dia pas banget nih, dia lempar map hitam ke meja pas dia mau keluar tas. Bukan yang ini tapi kan Bukan. Kok bisa hari ini kusut dan akhirnya orang membandingkan sama kemarin gitu loh. Gue cuma takut ini adalah persiapan 2029. Bisa jadi. Tapi gini maksudnya gini. Ya itu kadang jadinya karena kita udah lupa. Kalau di Jawa itu ada satu istilah namanya kapok lombok. Jadi kita nih makan cabe kepedesan terus kita kesel, gue nggak mau makan lagi, besoknya makan lagi. Nah makanya kalau menurut gue nih, jadi problemnya tuh jangan lihat orangnya, yang dilihat itu jangan orang terutama ketika nyoblos, ketika apa, jangan orangnya yang dilihat gitu. Jadi bukan sosoknya, ini ya bikin sedih ya. Ya. Dia nggak kepilih-pilih, kesian. Aduh, kemarin gue shock banget ketika foto video bapak itu megangin dokumen ya. Terus ada loh yang nangisin dia, kayak kenapa sih netizen jahat banget, kan bapak itu malah bagus megangin dokumen, artinya beliau penting. Jadi kayak itulah ya. Jujur itu prestasi gue nggak gitu sih. Makanya itu maksud gue, itu bukan prestasi adek. Gitu. Jadi bukan megangin dokumen, bukan prestasi. Karena kalau cuma megangin dokumen, tukang fotokopian juga sering ngelakuin hal tersebut. Dan biasanya yang megang dokumen adalah yang kita lihat aja siapa. Iya. Maksud gue, makanya yang dilihat itu adalah tindakannya dan value-nya. Nih align gak nih sama keinginan rakyat? Ini nyusahin gak? Ini jalannya benar apa enggak? Sesuai demokrasi apa enggak? Dan jangan lupa, kalau mantan itu kelihatan oke banget, jangan lupa dia satu paket karena ada anaknya.
Dia enak ngomong anak mantan presiden, anaknya Pak Gus Dur gimana? Emang ngomongin siapa sih? Kan Nggak tahu ya. nggak tahu. Iya, iya, iya. Anaknya siapa? Anaknya Kan siapa gue kita nggak nggak bilang, tahu, gue iya, nggak iya, bilang iya, iya. anaknya siapa. Tapi kan hari ini tingkat kepuasan pada waktu Bapak Jokowi kepuasan tinggi, Pak Prabowo kepuasan tinggi. Kok bisa sih? Ini yang disurvei yang mana sih? Nggak tahu yang di survei yang mana, saya nggak ikut nyurvei. Dan kemungkinan maksudnya gini, bahwa mungkin misalnya ya MBG deh, gue ambil contoh aja nih MBG. Adakah MBG yang oke, yang misalnya makanannya oke nih sesuai SPPG-nya beneran milik milik perorangan yang emang fair misalnya ya kan, tendernya fair gitu, dia nggak anak siapa atau ada warnanya merah kuning hijau coklat hijau gitu misalnya, nggak ada gitu. Terus makanannya bagus, ada nggak? Kayak Ada. Ya gue juga lihat ada. Tapi ada nggak yang nggak begitu? Ada nggak yang kemarin tahu terus keluar uget-ugetnya? Ada nggak yang nggak, yang orang mempertanyakan ini kayaknya nggak sepadan dengan ini, nggak 10.000 nih gitu. Ada nggak orang yang kok ini dirapel 3 hari tapi isinya cuma keripik tempe sama pisang doang, sama apel 1 sama apa gitu. Lu lihat gak yang ada yang MBG-nya kelapa dibawa pulang? Serius? daerah Kalimantan deh kalau nggak salah. Jadi MBG-nya bentuknya kelapa utuh. Walaupun itu potongan ya, kita nggak tahu aslinya gimana. Apakah itu part of menu hari itu? Tapi yang terlihat adalah anaknya sebenarnya itu nganterin kelapa ada parutannya, misalnya dikasihnya kan ya, bisa aja gitu ini kan. kelapa utuh diplastikin pulang terus anaknya tenteng pulang ya. Gue nggak tahu ya. Iya, mungkin bisa jadi Bisa itu emang jadi. kearifan lokal Betul, ya kan. betul, Kita nggak tahu betul. juga. Mungkin karena dipikirnya di rumah udah ada es batu sama sirup ya kan, ya mungkin jadi tinggal kelapa aja kan, nggak tahu juga buat buka puasa ya kan. Betul. Standarnya gitu. Nah, terus MBG tadi. Maksud gua ada nggak yang ada dengan banyak problematiknya? Ada banyak. Jadi maksudnya ini nggak saling menegasikan. Maksudnya kalau emang ya nggak apa-apa didengarin dua-duanya kan yang bukan berarti ketika misalnya nih pimpinan-pimpinan tuh dengerin bahwa oh iya MBG ada masalah ya, bukan berarti wah nggak ada achievement, ya ada. Bukan berarti yang bagus-bagus tadi hilang, tapi kan problemnya tetap aja ada problem nih gitu. Kenapa sih nggak didengerin bagian itunya? Dan maksudnya lu kebayang gak sih, lu lagi makan nih ke restoran, lu datang ke tempat makan, terus lu ada komplain doang, ini kok kenapa ada rambut ini makan saya? Anda nih kurang bersyukur ya. Iya. Lu bayang nggak? Kan nggak make sense. Emang kenapa sih kalau gue cuman pengen bilang bahwa ini nggak oke loh, gue layak lo dapet yang oke. Emang nggak berhak banget apa gitu? Iya. Emang ada yang salah? Benar. Dan kenapa harus dicap asing lah, dicap pengkhianat, dicap melanggar HAM? Gue bingung gitu, kayak gimana ya gue. Soalnya secara runutan logika tuh nggak nyampe gitu. Iya. Ini apa kita yang soak atau gimana sih? Apa karena kita dari umur 5 tahun nggak paham HAM gitu ya kan? Iya. Yang dari umur 5 tahun. Kita kan 5 tahun kan main ya. Ngapain? Kayaknya nggak ada sih orang tua dari umur 5 tahun ngajarin anaknya tentang HAM sih kayaknya. Gue yakin Plato ya sama Aristoteles juga umur 5 tahun nggak paham dia HAM gitu. Cuman dia doang tuh. Hebat emang. Iya, karena menurut gue kalau MBG ya Mbak ya, MBG, gue termasuk orang yang pada saat dengar MBG dan gue baca, ini program yang oke, asal bener-bener tepat sasaran dan tidak ada permainan di dalamnya. Tapi lahan basah banget ini, Mbak, ini barang lahan basah banget nih. Yang menjadi concern gue di MBG adalah kenapa nggak ada daerah 3T itu dulu. Kan akibatnya adalah biayanya gede banget hari ini. MBG kan memotong biaya apa segala macam, walaupun kalau dari sisi rezim bilangnya adalah anggaran pendidikan dinaikin. Ya tapi kan dipotongnya gede juga. Ya kan? Ya ini kan kayak diskon-diskon Ramayana kan ya. Ya dinaikin dulu terus dipotong lah. Iya, promo itu kan. Sama sebenarnya ya kan. Kalau dihitung-hitung lah nombok gue ya. Kan gitu. Nah, yang gue bingung adalah respon dari pemerintah yang tadi kau lu bilang. Responnya tuh kayak nggak mau dikritik, ya kan? Contoh deh,
kalau dibilang wah ini yang dapat MBG nggak bersyukur. Ya sekarang kalau misalnya yang dapat MBG tiap hari di rumahnya makan pizza, Iya. terus di sekolahnya dapat keripik, ini komplain lah. Lah emak gua aja kasih makan gua pizza. Ini pemerintah kenapa kasih makan gua keripik? Iya. Wajar dong dia nggak bersyukur. Iya. Iya dong, wajar dong. Komplain aja. Dia Kan bukan komplain. berarti nggak bersyukur Iya. juga loh. Karena gaya hidup dia udah tinggi. Ya beda kalau misalnya MBG ini lu taruh di daerah-daerah yang membutuhkan. Eh, Efektivitasnya beda. Nah itu satu. Yang kedua adalah respon, tadi gue pengen bilang. Respon pemerintah ini tuh seakan-akan mereka pengen ngomong, gue ngelakuin yang baik kok. Ya itu kan tanggung jawab lu. Iya. Itu apa namanya, bare minimum ya. Itu emang tugas Anda. Betul. Yang sebenarnya juga agak bingung karena bukan ahli gizi. Nah, ini yang gue permasalahkan adalah kenapa udah nggak ahli gizi, terus cara meresponnya selalu berkata cuman, sekian kok, oh sudah turun jadi 0,8%. Ya bersyukur kita tingkat keracunan, tapi 0,8% itu nyawa. Iya betul. Yang nggak bisa dibilang cuman, atau sudah turun 0,8%. Harapan kita kan 0. Betul. Kenapa itu jadi prestasi? Betul. Ya, gini, kayak ya udah silakan aja ngomong kayak gitu di depan si korban. Iya. Kamu cuman statistik, kamu cuman 0, sekian ya dek, nggak apa-apa ya dek. Oke. Coba aja. Iya. Terus kalau ada yang bilang bahwa pemerintah banyak kok melakukan kebijakan-kebijakan atau hasil yang oke. Ya pertanyaannya, ya salah tim komunikasi lu, kenapa nggak kedengeran? Nggak kerasa bang. Ini bukan cuma nggak kedengeran, nggak kerasa ya. Tapi apa sih yang ada di hari ini begitu menteri ngomong blunder dari masalah MBG tuh? MBG itu kan penting banget, tapi kok ada yang bilang yang menolak itu adalah melanggar HAM. Iya. Kok bisa sih di pemerintahan hari ini? Gue ngilu banget, Mbak. Iya nggak tahu. Nggak gini. Yang kalau menurut gue kayak yang bikin gue sedih adalah mereka menjadikan rakyat itu sebagai musuh. Ya. Jadi ketika ada orang komplain itu benar-benar dianggap sebagai musuh. Jadi ini gue bingung karena beberapa kali tuh banyak ya pimpinan kita tuh terus ngomongnya kayak apa namanya? Kita ini membela rakyat, kalau nggak membawa suara rakyat gitu, mereka tuh berarti ya apalah disusupi lah, antek-antek asing apalah segala macam. Lah emang kita siapa? Aku rakyat loh Pak, dan aku juga komplain gitu. Maksudnya yang komplain itu rakyat loh, yang kemarin marah turun itu rakyat gitu. Bukan rakyat Senegal rakyat ya kan gitu, dia rakyat Indonesia loh, dia masyarakat Indonesia gitu. Jadi nggak tahu nih yang dia mereka bilang sebagai yang dibelain, sebagai apa membela rakyat, ini rakyatnya yang mana sih gitu. Gue bingung karena ketika gue bilang tapi ini nggak oke buat gue, terus gue nggak boleh ngomong. Iya kan masalah kepuasan tuh beda-beda kan. Iya. Nggak hanya kepuasan, masalahnya di sini banyak banget yang terlanggar gitu. Terlanggar ya. Iyalah. Oke. Kebebasan berbicaranya terlanggar. Hari ini kita tahu berapa banyak aktivis yang ditangkap. Nggak boleh ngomong. Oke. Orang-orang yang kemudian mendapatkan intimidasi. Iya. Atau ya apa ya? Maksud gue gini loh. Ketika orang sebenarnya banyak menggunakan bercandaan, hari ini semua orang tuh bercandanya begini loh. Iya kan? Jadi kayak kemarin ketika ada orang yang bikin apa namanya panggung di apa terus kemudian muncul di Netflix itu, dia tuh nggak sespesial itu karena semua orang udah ngomongin hal yang sama gitu. Dia bukan satu-satunya yang ngomong kayak gitu. Jadi aneh ketika misalnya dia dipermasalahkan gitu. Jadi maksud gue itu nggak dianggap ya gitu. Ya Pak ya. Ini suaranya gede banget loh. Itu maksudnya kayak emang nggak kedengeran ya? Gue nggak ngerti ya maksudnya kayak. Tapi masalahnya karena dianggap sebagai sebagai musuh tadi gitu loh, sebagai musuh. Oke. Kan kalau tadi lu bilang adalah dianggapnya sebagai musuh, berarti
ini emang melihatnya sebagai musuh atau proses informasinya yang masuk ke dalam sampai akhirnya ke meja RI1 yang menjadi tulisannya musuh. Gua nggak tahu, gua nggak ikut dalam proses nganterin dokumen itu soalnya, dan kepotongnya di mana nggak tahu. Maksudnya gue pengen nanya, presiden tuh megang handphone gak sih? Bokap megang handphone gak sih? Bokap gua dulu enggak, karena bokap gua nggak bisa pakai handphone. Tapi- dia jawabnya gitu lagi. Tapi Iya. tiap hari baca koran, baca berita, dengerin radio, maksudnya nonton TV, Ya gitu. Jadi ya dengar apa yang dia omongin, apa publik ngomongin apa, bahkan termasuk dulu ada pelawak-pelawak yang apa ya, bercandain bokap gue juga. Ya udah, bokap gue paling ininya apa namanya, responnya cuman ya anggap aja iklan biar bapak makin terkenal. Iya. Udah itu doang. Responnya gitu. Ya udah biarin aja. Hari ini gue ngerasa ya berarti emang gue gelinya adalah kok bisa nganggap rakyat musuh tuh gimana sih? Itu maksudnya. Kenapa kok dianggap musuh? Gitu. Jadi kita ini nggak musuh. Kita bukan sedang, misalnya gini, ketika kita melakukan kritik, kita tidak sedang melawan, tidak sedang bilang bahwa hei turun kamu, enggak ngomong gitu. Kita nggak lagi bilang wah kita mau revolusi aja, enggak. Kita cuma lagi bilang hey ini nggak oke loh, ini kalau menurut kami ini nggak oke, dan kami punya argumen kenapa ini nggak oke. Atau hey ini violating my rights loh. Ya betul. Misalnya itu aja. Atau hey ini dampaknya nggak oke ke gua. Misalnya nih warga Halmahera, apa namanya, pertambangan yang lu lakukan itu nggak oke buat gua yang kena nih, gitu, kena ispanya gue nih, gitu. Nah terus mereka tuh mau dianggap musuh, kan mereka tidak sedang berusaha menjatuhkan, mereka tuh sedang bilang bahwa we need help. Ya. Gitu. Ya. Kami pengen kamu nggak melakukan itu lagi, cuma itu doang. Dan mereka cuma butuh respon kehadiran sih menurut gue. Ya. Ya itu nggak ada. Ini tuh kalau dalam pacaran atau relationship, toxic relationship, gaslighting habis-habisan, ya kan? Yes. Nah ini pola-pola yang kalau kemarin tuh kita sempat dengar tuh ada, bukan dengar ya, kita membicarakan ada orang yang kemudian apa namanya, melakukan grooming salah satu ya kan, grooming terhadap child grooming ya, child grooming terhadap anak, terhadap Di bawah seorang artis di bawah apa namanya, usia gitu ya. Nah itu kan kita lihat tuh, kita bisa bilang bahwa oh ini child grooming nih, oh ini nggak oke nih, kan ada tanda-tandanya tuh. Kalau kita baca bukunya, gaslighting habis-habisan. Bedanya apa sama sekarang? Ya, dan ketika orangnya muncul, orang makin yakin dari cara dia komunikasi, orang makin yakin tuh kan bener tuh yang diomongin tuh cewek. Kalau udah ngomong that simple sih. Tapi mirip lagi. Hari ini semua pemerintah kita menganggap that simple kan. Itu dia. Problemnya kan gini, relationship yang baik tuh yang apa? Relationship yang baik itu adalah ketika dua pihak itu menganggap dua-duanya ada, menganggap penting, didengarin, ada, dilihat, feel seen, feel heard. Kita kan gak ngerasa didengarin hari ini, kita kan gak ngerasa dilihat. Tiap kali kita bilang, hey aku sakit, ditendang palaku, gak didengar. Malah dibilang, oh ini karena posisinya waktu itu dia nyopot helm. Gak bisa, mau dia ngapain aja, dia civilian. Apapun yang terjadi, ini rakyat nih, nggak punya privilege apa-apa. Nggak punya privilege apa-apa. Dia unarmed, anak unarmed. Mau dia ngapain, kayak mau dia tantrum, nggak bisa kita kayak anak kecil gitu ya, anak kita. Karena dia tantrum, ya udah tendang aja. Habis dia tantrum, nggak bisa. Karena anak kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu. Karena yang satu punya license to Makanya buat teman-teman adik-adik semuanya kalau lagi bertumbuh ya,
Terus di sekolahnya main main polisi maling, belajar untuk gak salah tangkap dari awal. Jangan pemain tuh udah nggak ada. Karena lebih kenyataan sih. Enggak, pemain tuh nggak ada. Karena Pemain kalau nggak ada? polisi maling itu kan kondisinya ada Iya. yang ngejar, Ya ada yang nangkep. ini. Ini sekarang kerja sama. Wah. Kayaknya pintu belakang kayaknya di satu Digembok dulu. episode digembok satu dulu. doang ya ini. Ini langsung ulti. Inaya Wahid yang ngomong. Karena menurut gue kita balik ke relationship tadi. Itu oknum. Semua Itu oknum. Tapi kemarin gue bikin video, gue nggak tahu lu setuju atau enggak. Lucu ya negara ini ya, rakyatnya kalau naik motor nggak pernah pakai helm, lebih percaya pakai topi dan peci. Polisi pakai helm, tapi buat bunuh rakyat kan. Oknum tuh satu Indonesia. Makanya saya mau bilang itu Oknum. oknum. Ini oknum. Oknum. Wih, Republik. Kok satu gitu sih. Tadi relationship oke, kalau gua menganggapnya dalam relationship, tadi kita bicara analogi relationship, ya kehadiran komunikasi penting banget. Nah, hari ini terjadi komunikasinya sangat buruk. Dikritik, tadi aku sakit, ditendang. Iya kan? Aku sakit. Pasti kamu pengen ke rumah sakit biar ketemu sama si ini kan di sana. Nggak gitu konsepnya. Gue sakit, beliin gue obat. Lu Kamu victim playing. Wow. Itu karena kamu nggak paham. Iya. Gue kayak lagi dendam banget gue. Gue pengen. Akhirnya gue punya pertanyaan gini. Emang ketika menjadi pejabat dari yang paling bawah aja dulu ya. Kalau menteri kan dipilih ya, ditunjuk ya. Dan gue yakin tidak ada tes yang gimana ketika ditunjuk jadi menteri. Cuman perlu ada lah. Apa? Tes kesetiaan. Wah, bawa koper biasanya kan. Bawa koper kan biasanya ke orang yang berpengaruh tuh biasanya tuh bawa koper, sanggupnya sekian biasanya. Aku cuma bilang tes kesetiaan loh ya. Iya kan bawa punyanya sekian kopernya. Iya, Jadi kalau mau ke luar kota, luar negeri, tahu dia nggak bisa lama-lama. Enggak maksud gue gini, kalau emang tesnya itu ada tes kesetiaan aja, ya udah mending tepuk sakinah aja dulu sebelum. Wah. Nah, gue pengen nanya adalah para pemimpin kita ini nggak berpikir bahwa salah satu skill yang harus dipunya adalah harus punya empati dan komunikasi. Apa mereka nggak berpikir itu ya, Mbak? Gua nggak tahu, gua bukan bagian dari pemerintah. Nggak, jadi gua menurut lu harusnya gimana? Harusnya gimana? Tapi gini, gue salah satu orang yang percaya bahwa komunikasi itu dia bisa muncul diksi kita, apapun yang kita pilih itu kan berdasarkan POV kita. Ya. Berdasarkan bagaimana kita melihat segala sesuatu. Betul. Itu udah pasti. Jadi kita berdiri di mana, situasinya gimana, kita nganggap orang lain gimana. Kalau gue misalnya gue respect sama lu, gue akan ngomongnya gimana. Ya. Itu akan keluar pilihan katanya. Itu nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu. Sedikit banyak, sejago-jago apapun lu ngomong. Itu ya kalau lu kecuali lu udah mau terlatih banget ya, atau emang lu nggak tahu lah sosiopat banget atau gimana. Tapi maksudnya sedikit banyak itu akan kelihatan pilihan kata yang digunakan. Jadi kalau hari ini kita ngelihat komunikasinya begitu, kata-kata yang keluar begitu, ya kita bisa tahu tuh. Misalnya nih, gue sekali lagi kenapa gue akan pakai terms relationship ya, karena ini lebih dipahamin gitu, lebih gampang dipahamin. Jadi kayak misalnya contohnya gini, ketika kamu sayang nggak sama aku, sayang, tapi ngomongnya gitu. Lu sebenarnya bisa tuh ngerasa bahwa ini dia beneran gak sih sayang sama gua. Pantesan gue sering berantem lah kayak gitu tuh. Tapi maksudnya gitu kan action lu datar gitu, gak ada excitement, gak bener-bener ini. Terus lu ngomongnya juga sambil main game, sayang gitu. Siapa yang percaya? Lu gak sambil ngeliatin dia. Gue pernah ini sorry gue pernah ya. Gue pernah ada momen sambil main handphone. Pokoknya besok kamu jangan gini ya. Iya. Pertama gue excited. Iya.
Tapi kan biasa wanita nanya 2 kali 3 kali kan, memastikan kan. Kedua ketiga gue udah mulai datar tuh. Iya. Ah, kamu emang nggak bikin aku yakin. Harusnya jawabnya tegas dong. Lah, kan udah tadi. Ya tapi cara komunikasi kamu Buruk banget. oke. Dan selalu jelasin. Oke, saya memperbaiki itu. Tapi Iya, iya, actionnya, iya, gua ngerti, maksudnya paham. align nggak? Ya Iya, kan, iya, abis iya, itu iya. actionnya align nggak? Jadi ada banyak, kalau kita ngomongin komunikasi, ada banyak faktor tuh gitu yang mendukung kita nih bisa benar-benar percaya, oh mereka itu beneran apa ya, Peduli nggak? peduli sama kita apa enggak? Ngerti apa yang dikerjakan nggak? Heeh. Iya betul. Berarti antara hati dan otak Dan outputnya mulutnya dan menghasilkan komunikasi. Iya harusnya gitu. Kalau mau apa namanya apa studi tentang bahasa kan Iya, gitu iya, kan. iya, iya, gitu. iya. Ada si apa namanya ada si konsepnya dulu, ada idenya bagaimana, nanti keluarnya bagaimana, secara ini gimana gitu. Pantesan kalau pemilu banyak yang pakai konsultan politik ya? Iya benar. Ini bisa jadi. Karena kalau mereka sendiri yang lakuin mungkin babak belur. Oh, pantesan banyak pejabat pakai admin medsos ya. Pantesan banyak yang pakai buzzer ya. Tinggal copy paste. Oh, parah. Berarti kalau gue simpulkan hari ini kita on the track atau ternyata kita lagi mengalami kita jauh mundur. Gue rasa ini nggak cuma dialamin oleh Indonesia ya. Hah? Iyalah dunia. Ya sekarang lu lihat aja orang-orang Amerika kayak apa. Tuh ada Mr. Orange satu itu kan gitu. Ya kayak gimana? Ya dan gue ngerasa ya ini banyak, maksudnya ini banyak dialami oleh orang-orang lain juga di negara lain. Oke, gue jadi ada pertanyaan di kepala gue adalah pada saat yang bersamaan kan lu bilang di negara-negara lain juga mengalami. Kita ingat setelah Agustus kemarin Nepal chaosnya minta ampun tuh ya. Berarti emang ada apa yang terjadi gitu? Iya ya nggak tahu lah, itu maksudnya itu faktornya banyak dan kondisi dunia hari ini juga sangat mendukung, geopolitik dunia juga hari ini sangat apa ya, emang ke arah sana gitu. Nah itu satu hal gitu ya. Tapi maksudku adalah ya nggak tahu ya, kalau Nepal mungkin lain konteksnya, dia nggak mirip kayak kita meskipun kejadiannya kemudian saat itu berdekatan dan orang selalu bilang bahwa oh ini mereka terinspirasi sama Indonesia nih gitu, cuman mereka finish the job kita enggak. Kok bisa loh hal kayak gitu tuh dibanggain, gue juga gak ngerti sih. Cuman maksud gue ya sebenarnya ya seperti selalu dibilang gitu kan, power tends to corrupt gitu dimanapun gitu. Cuman ya emang ada orang yang mereka udah ini mau sampai mana nih si kanker ini gitu. Sampai di taraf mana kita terus bilang udah gue fed up nih kayak kita harus ngelakuin sesuatu gitu as a nation gitu. Jadi dan gue nggak melihat ada pemikiran itu hari ini, kayak ya udah digulingkan aja nih semuanya nih. Sebenarnya mungkin ada, maksudnya bahwa kita udah fed up ya. Itu bahwa yang apa ya kondisi ini yang nggak tahu. Gue itu mengingatkan gue pada tulisannya Gus Dur, tapi Gus Dur nulis ini tuh tahun 80-an gitu. Oke, ya. apa? Waktu itu lagi di bawah rezimnya Orde Baru ya. Beliau ngomongin soal demokrasi seolah-olah. Oke. Ini demokrasi, tapi benar demokrasi apa enggak gitu. Ini memenuhi persyaratan demokrasi apa enggak? Apa ini sebenarnya cuma seolah-olah demokrasi aja gitu. Wah, bagus banget lagi. Ya itu kan tahun 80-an tapi kan. Tapi hari ini menurut gue relate kok. Iya, emang mereka punya relationship. Makanya relate, emang relate. Emang relate ya. Iya. Tapi kan Gus Dur yang bilang Pak Prabowo yang paling tulus. Iya, tapi kan konteksnya nggak tahu apa. Ngomongnya tuh apa konteksnya ya kan? Kan itu sampai hari ini jadi misteri itu permasalahannya. Kan kita nggak pernah benar-benar tahu konteksnya apa. Oke. Di keluarga apa sih sebenarnya konteksnya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Atau ibu atau Mbak Yeni? Nggak ada dari kami yang pernah benar-benar dengar gitu. Gus Dur ngomongin itu. Itu tuh di acara apa ya? Nah kalau nggak salah.
Oke. Kayak bukan Kick Andy deh, tapi di Najwa apa? acara eh TV One ya kalau nggak salah ya, Oke. TV One. Nah, tapi waktu si pembawa acaranya nanya, maksudnya apa Gus? Yang nggak tahu, gitu. Jadi maksudnya nggak ada jawabannya nih, gantung. Wah, hanya bokap yang tahu tuh. Jadi dia tuh sebenarnya emang beneran. Apakah Maksudnya lagi apa? sarkas? Iya, nggak tahu Kita juga nggak tahu juga ya. Iya, gitu. Karena kan itu selalu jadi potongan yang selalu dipakai sampai hari ini, bahkan pada saat pemilu kemarin itu disebar terus kan. Dan hari ini pun disamakan apa yang dilakukan oleh almarhum bokap sama hari ini dengan Israel, BOP. Nah itu makanya maksud gue gini, lalu gue mau balik dulu Oke, ke oke. omongannya bokap soal itu ya. Buka. Maksud gue gini, ketika orang ngomong sesuatu kan not necessarily itu endorsement, Iya lagi sih. ya kan? Maksud gue Pak Prabowo itu orang yang kalau buat gue ya punya visi besar untuk Indonesia. Wah, menarik nih. Serius. Oke. Serius. Oke. Maksud gue nih ya. Oke. Nih, gue ngambil contoh lagi deh, Oke. tadi tuh si tokoh yang apa namanya, yang simple itu ya, misalnya, kan dia kalau misalnya kita bilang gini, niat lu emang ini ya mau jadi groomer gitu misalnya, enggak, itu dia punya visi terhadap, bukan visi ya, dia punya gambaran sendiri terhadap sebuah relationship, Yes. iya kan? Yes. Iya, benar. Dan dia ketika dia melakukan segala sesuatu, dia menganggap itu adalah cara untuk membawa ke dalam bayangannya dia tentang sebuah relationship yang ideal. Terlepas bahwa ternyata tindakannya itu sebenarnya hasilnya berlawanan ya, Ya. malah nyakitin pasangannya. Dia nggak lihat itu, tapi kan maksudnya kan dia pasti berpikirnya ini untuk relationship yang ideal, iya kan? Ya, betul. Berarti visi besar belum tentu visi yang baik. Bukan. Bisa aja. Hmm. Cuman maksudnya bahwa nanti strateginya gimana, tindakannya membawa ke situ apa enggak, apakah sebenarnya nih ya tujuannya mau kemana, mau ke Ancol, nanti terus tiba-tiba kita ngambil jalannya ternyata kita ujungnya di Banten, nggak tahu juga gitu maksudnya kan ya. Tapi tujuannya tuh sebenarnya visionnya besar. Tapi ketika gue ngomong kayak gitu sekarang nih di sini, apakah itu artinya gue endorse? Kan enggak. Ya, lu hanya melihat Iya. point of view lu ini kan. Iya. Maksudnya kan ya namanya manusia kan dia bulat. Bukan bentuknya, tapi maksudnya karakter ya Karakternya kan? ya. Kan bulat bahwa beliau punya kecakapan, iya, punya banyak kecakapan, iya, punya banyak pengalaman, iya. Tapi bahwa ada mungkin yaitu di kebijakan-kebijakan yang nggak tepat, yang ya tadi itu niatnya mau kemana terus beloknya kemana kan bisa aja nggak tahu kan itu. Nah tapi ketika gue bilang bahwa oh ya mungkin tujuannya oke, not necessarily endorsement kan gitu, bukan berarti itu endorsement gitu. Maksudnya ya sama mungkin Gus Dur ketika ngomong kayak gitu juga apakah itu artinya dia mengendorse? Enggak juga. Belum tentu. Hanya Gus Dur yang tahu pada waktu itu. Kan tergantung konteksnya. Oke, ngomongin BOP. Tadi. Nah, demokrasi demokrasi segala macam, orang menyamakan dengan Gus Dur mengendorse Bapak Prabowo, dan hari ini muncul lagi tuh berita. Yang dilakukan Gus Dur kan juga hari ini yang dilakukan Pak Prabowo kan dilakukan sama Gus Dur. Dulu kan Gus Dur ininya sama orang Israel. Bedanya gini. Dulu ketika Gus Dur itu banyak kerja dengan pemimpin Israel dulu ya, beneran ngebentuk lembaga untuk perdamaian. Oke. Bersama kepala negara yang lain. Oke. Tapi ada satu, Gus Dur itu deket juga sama Yasser Arafat, pimpinannya Palestina. Artinya diinkludkan di situ. Ini bukan satu doang. Bedanya BOP itu, lu bayangin nggak? Dia ngumpulin duit, dia katanya mau ngomongin perdamaian, tapi cuma satu pihak doang
Yang ada di situ kan Israel doang. Nggak ada Palestina. Nggak ada Palestina. Ini mau gimana lu mau ngomongin perdamaian tuh gimana? Jadi ini bentuknya beda banget. Jadi ketika misalnya Gus Dur ngomong perdamaian, dia benar-benar ngomongin dari sisi gua ada bersama orang-orang Palestina. Gus Dur itu tahun 1983 itu beliau waktu itu jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta. Beliau orang pertama yang bikin Malam Palestina itu Gus Dur gitu. Jadi memang kedekatannya untuk Palestina itu besar banget gitu. Jadi itu dulu tuh yang mesti dilihat. Jadi nggak bisa timpang. Iya. Gitu. Jadi itu beda banget. Kalau hari ini gue nggak yakin Gus Dur akan gabung dengan BOP. Gue nggak mungkin. Lu nggak yakin? Enggak lah. Karena kalau yang dilakukan Gus Dur dulu adalah di dalamnya ada Palestina. Iya, dua-duanya. Jadi Dua-duanya maksudnya gini, dan Gus Dur itu benar-benar personally ya ada approach Palestina gitu. Ada banyak banget lah foto-fotonya Gus Dur sama Yasser Arafat, dan ini jauh sebelum Gus Dur jadi presiden. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan ini adalah diplomasi negara. atau kebijakan negara, karena ketika kita ngomongin politiknya negara itu beda banget ya dengan personal. Kadang-kadang itu beda banget. Enggak, Gus Dur sudah melakukan itu jauh sebelum Gus Dur jadi presiden. Gitu. Jadi itu memang standpointnya Gus Dur. Gitu. Nah, itu yang perlu dilihat. Inaya Wahid. Gue beridik. Makasih Mbak udah datang malam hari ini ngobrol sama gue. Kita nggak tahu akan ada lanjut episode berapa segala macam ya. Terima kasih udah datang di pintu belakang. Terima kasih. Moga-moga gue besok bisa lewat pintu depan ya. Enggak. Wah, ngeri bener sumpah ini. Ya. Gue akan tutup hari ini. Terima kasih Mbak Inaya sudah ngobrol. Terima kasih. Gue selalu teman-teman. Gue selalu mendapatkan banyak ilmu ya ngobrol dan ketakutan ya ngobrol. Dia mah santai ngomong. Iya. Kita yang dengerin beban. Jangankan gue, yang dengerin aja gue yakin beban. Mendapatkan informasi yang harusnya tidak didengar. Tidak membuat hidupnya nyaman.